Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan membahas kitab Sifatus Salatin Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan mulai pembahasan pada halaman 35 ya. 35 poin yang ke-78 tentang taswiyatul arkan, ya, menyamakan rukun-rukun. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab silakan dibuka halaman 35. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya baik, mari kita perhatikan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Al-Albani, semoga Allah merahmati beliau, taswiyatul arkan, menyamakan rukun-rukun. Wa minas sunnati an yusawwiya bainal arkani fitul. Dan bagian daripada sunnah adalah menyamakan di antara rukun-rukun dalam panjangnya. Jadi menyamakan dalam urusan panjangnya. Kemudian fayaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Jadi dia menjadikan rukuknya, berdirinya setelah ruku', sujudnya, duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa. Qariban minas sawa. Itu hampir sama lamanya. Antara ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu hampir sama panjangnya. Kalau kita katakanlah rukunya 1 menit, maka iktidalnya pun 1 menit, sujudnya pun 1 menit, duduk di antara dua sujudnya pun demikian. Nah, apakah Bapak Ibu kita sudah melakukan ini apa belum? Lamanya ruku dengan iktidal sama, lamanya sujud dengan duduk di antara dua sujud juga sama. Kira-kira sudah begitu belum Bapak Ibu? Belum ya. Nah, jadi harusnya sama itu ya. Nah, termasuk qiyamnya juga, berdirinya ya. Nanti di dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari ya, dikatakan, kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kana qiyamuhu faraqatuhu fa'tidaluhu fasajdatuhu fajulusuhu baina sajdataini ya, fajalsatuhu ma baina salam wal insiraf qariban minas sawa. Itu kata Al-Barra bin Azib. Jadi berdirinya Nabi, rukuknya Nabi, iktidalnya Nabi, sujudnya Nabi, duduk di antara dua sujudnya Nabi, duduk tasyahudnya Nabi, itu qariban minas sawa, hampir sama. Ma khala al-qiyam wal qu'ud. Ada kalimat ma khala al-qiyam wal qu'ud, kecuali berdiri dan duduk tasyahud akhir, maksudnya itu lebih lama lagi. Itu lebih lama lagi. Nah, nanti dalam keterangan para ulama
kalimat maqala al-qiyam wal qu'ud itu menunjukkan bahwa wa inna makana yutilu al-qiyam lil qiraati wal qu'ud lit tasyahudi. Jadi Rasul lebih memanjangkan lagi bacaan berdiri ketika membaca surah dan duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu lebih lagi panjangnya daripada yang lain-lain tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi disamakan itu panjangnya, durasinya sama. Pada umumnya kita i'tidal dengan ruku lebih cepat mana pada umumnya? I'tidal lebih cepat ya pada umumnya. Duduk di antara dua sujud dengan sujud pada umumnya lebih cepat mana? Sujud atau duduk di antara sujud? Duduk ya pada umumnya. Nah, harusnya sama tadi. Ini ya Bapak Ibu berdasarkan hadis yang tadi kami sampaikan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Atau dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian disebutkan bahwa Rasul itu kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Rasul menjadikan rukuknya, berdirinya setelah ruku, sujudnya dan duduk di antara dua sujudnya itu hampir sama. Qariban minas sawa. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Ya, saya kira jelas ini ya. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu itu perhatikan. Karena Rasul nyuruh kita untuk sholat sebagaimana yang kita tahu ya bagaimana Rasul sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku atau mengetahui aku sholat. Dalam hadis sudah dijelaskan bagaimana cara sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana lamanya ruku beliau, i'tidal beliau, sujud beliau, duduk di antara dua sujud, berdirinya, tasyahudnya, itu semua sudah jelaskan. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian pada poin berikutnya, poin yang ke-79, wala yajuzu ya ayyaqra al-Qur'ana fi ruku' wala fi sujud. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an baik dalam ruku' maupun dalam sujud. Nah, ini jelas ya. Kemarin juga sempat kita singgung berdasarkan hadis Nabi, kata beliau, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Ta'ala untuk membaca Al-Quran baik ketika ruku maupun ketika sujud. Fa'amma ruku, dan adapun ketika ruku, kata Rasul, fa'azimu fihi Allah, maka agungkanlah di dalamnya Allah Rabb Azza wa Jalla. Wa amma sujud, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Waktu sujud bersungguh-sungguh berdoa. Dalam riwayat yang lain, fa'aksiru ad-du'a, perbanyak doa waktu sujud itu. Faqaminun an yustajaba lakum, maka ya doa yang dibaca ketika sujud itu pantas an yustajaba lakum, untuk diijabah oleh Allah bagi kalian. Nah, ini jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi doa yang kita baca waktu sujud dengan sungguh-sungguh dan kita perbanyak doa, itu adalah doa yang sangat layak untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan abaikan itu kesempatan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala di saat kita sedang sujud, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada poin berikutnya al-i'tidal min ar-ruku' ya. Nah, ini nanti ada masalah pentingnya. Al-i'tidalu min ar-ruku', bangkit dari ruku, atau i'tidal itu artinya ya bangkit dari ruku ya. I'tidal. Summa yarfa'u sulbahu min ar-ruku' wa hadha ruknun. Kemudian nah, dia yarfa'u itu mengangkat sulbahu, tulang sulbinya minar ruku, dari ruku, wa hadza ruknun, dan ini adalah rukun, tulang punggungnya ya.
waktu kita habis ruku mau berdiri itu diangkat sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Dan ini rukun. I'tidal itu rukun, jangan ditinggalkan ya. Maka habis ruku harus berdiri dulu sebelum turun sujud. I'tidal dulu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Waktu ya yang langsung ke 81 ya, poin 81, wa yaqulu fi asna'il i'tidal, dan ya, ketika di tengah-tengah i'tidal maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah wa hadza wajibun, dan ini hukumnya wajib. Bagi siapa Bapak Ibu? Wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu bagi siapa? Bagi siapa? Imam dan makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada yang berbeda dalam hal ini? Imam saja. Nah, baik, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, disinilah terjadi nanti khilaf antara para ulama. Apakah ucapan sami Allahu liman hamidah ini hanya untuk imam saja atau juga untuk makmum? Gitu ya. Sebagian ulama mengatakan ucapan sami Allahu liman hamidah ini kalau kita sholat berjamaah ini hanyalah ucapan imam. Nah, ini. Jadi sami Allahu liman hamidah ini hanyalah ucapan imam. Nah, ini kata salah satu di antaranya misalnya Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ya begini. Pada kitab beliau halaman 17 ya. Wa idza kana al-insanu ma'muman. Apabila seseorang itu jadi makmum, fa innahu la yaqulu sami Allahu liman hamidah. Maka dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah kalau jadi makmum. Ini kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala, dan apabila qala siapa? Al-imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian wahai makmum, Allahumma rabbana walakal hamd. Nah, itu zikirnya makmum. Waktu imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum bilang Allahumma rabbana walakal hamd, atau boleh juga rabbana walakal hamd. Itu yang paling pendek. Itu. Nah, hadis riwayat Muslim. Wa hadha, nah, lalu kata Syekh Utsaimin, wa yakunu hadha fi hali rafihi min ar-ruku' qabla an yastaqima qa'iman. Ini dalam keadaan dia bangkit dari ruku sebelum dia berdiri. Sebelum dia berdiri. Jadi ada dua wirid. Wirid itu maksudnya doa, zikir saat bangkit dari ruku dan zikir saat sedang berdiri. Nah, jadi ada wirdun hina al-qiyam min ar-ruku' wa wirdun indal qiyam. Kalau kita sholat munfarid, dua-duanya dibaca menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita jadi imam atau jadi makmum, hanya mengucapkan sami Allahu liman. Jadi imam sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jadi makmum, Rabbana walakal hamd. Tapi berbeda dengan pandangan Syekh Al-Albani. Kalau menurut Syekh Al-Albani, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ucapan sami Allahu liman hamidah itu juga berlaku bagi makmum. Berlaku bagi makmum. Kalau kita tidak mengucapkan, berarti kita tidak sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Nah, ini. Jadi dalam hal ini Syekh Al-Albani dan Syekh Utsaimin berbeda pendapat.
Bapak Ibu di kitab yang agak besar itu bisa dibaca itu keterangannya di halaman berapa Pak Wika? Halaman berapa? 164 ya. Oh beda ya, beda terbitan ya. Nah, di situ diterangkan kata Syekh Al-Albani, hadal hadis la yadullu ala anna al-mu'tamad ya. Ay ala anna al-ma'mum la yusyarikul imam fi qawlihi sami Allahu liman hamidah. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa makmum tidak membersamai imam dalam ucapan sami Allahu liman hamidah. Tidak. Jadi tidak ada larangan dan tidak menunjukkan itu gitu. Kama la yadullu ala anna al-imam la yusyarikul makmum al-mu'tam fi qawlihi rabbana walakal hamd. Sebagaimana juga hadis ini tidak menunjukkan bahwa imam tidak membersamai makmum dalam ucapan rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd. Tapi kalau kita perhatikan hadisnya, ya, kita perhatikan hadisnya apa coba? Kata Nabi, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Kesimpulan sederhananya, waktu imam bilang sami Allahu liman hamidah, makmum bilang rabbana walakal hamd. Makmum bilang sami Allahu liman hamidah atau tidak? Tidak. Kesimpulan sederhana, imam bilang rabbana Allahumma rabbana walakal hamd atau tidak? Harusnya tidak juga. Kalau kita adil dalam berkesimpulannya. Tapi tidak demikian. Kata saya Al-Albani tidak. Jadi hadis ini tidak menunjukkan itu. Ya, tidak menunjukkan hal yang demikian. Artinya apa? Makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam. Imam pun demikian membaca rabbana walakal hamd sebagaimana juga makmum. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi ada perbedaan dalam hal ini. Saya pernah waktu sholat jadi makmum, saya ngucapin sami Allahu liman hamidah. Agak terdengar gitu ya. Kemudian di samping saya beliau protes. Lah, antum kok ngucapin sami Allahu liman hamidah? Bukankah makmum itu tidak boleh? Nah, karena kan hadisnya jelas, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, kata si fulan Pak fulan ini. Nah, kemudian saya sampaikan, betul memang sebagian ulama berkata demikian, tapi ada ulama yang mengatakan sami Allahu liman hamidah juga dibaca oleh makmum. Itu wiridnya ya, ar-ruku minar ruku, saat kita bangkit dari ruku, itu wiridnya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadis sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kalau kami ya cenderung kepada ini. Jadi tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum pun membacanya. Tapi tadi sirran ya, sirran itu bitahrikil lisan duna saut ya. Sir menggerakkan lisan tanpa bersuara gitu. Karena tadi ya kami sementara ini cenderung kepada kaulnya Syekh Al-Albani ya. Tapi yang jelas saya ini dalam kitab beliau ini sifat ya salatin Nabi, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan ya enggak, makmum enggak mengucapin sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi emang ada perbedaan pendapat dalam hal ini, perlu Bapak Ibu ketahui ya. Maka ya, lalu Bapak Ibu cenderung kepada pendapat yang mana? Silakan. Mana yang kira-kira menurut panjenengan lebih meyakinkan gitu ya dari dua penjelasan ini tadi? Ustaz, ya. Penjelasan bahwa Nabi itu pernah makmum sehingga orang tahu, sahabatnya tahu bahwa dia membaca juga sami Allahu liman hamidah. Ada Nabi pernah menjadi makmum? Nabi pernah jadi makmum? Pernah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, masalahnya makmum itu kan tidak pakai suara. Makmum tidak. Makmum itu sirran. Setiap ucapan yang diucapkan oleh makmum semuanya sir. Sir itu apa? Ya, tadi bitahrikil lisan duna saut, menggerakkan lisan tapi tanpa ada suara. Sehingga ya sahabat nggak dengar juga. Gimana mengucapkan bahwa itu, bahwa berpendapat misalnya sahabat atau pendapat itu bahwa makmum membaca
Nah, kembali gitu. Ini logika saya. ya. Tapi kalau ada hadisnya bahwa kecuali dia salah sendiri ya, pikiran saya begitu. Ya, baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Dalilnya jelas bahwa ketika bangkit dari ruku wiridnya, zikirnya adalah sami Allahu liman hamidah. Baik tadi sholat munfarid maupun ketika jadi imam ataupun ketika jadi makmum. Karena enggak ada penjelasan dari Nabi ucapan sami Allahu liman hamidah itu tidak boleh diucapkan oleh makmum. Itu enggak ada keterangan itu. Ada enggak, coba cari? Ada enggak Nabi melarang? Tapi di Mekah Ustaz sering kata. Iya. Itu yang Rabbana walakal hamd itu mah adalah Iya, itu namanya apa? Mubalik namanya. Mubalik itu orang yang menyampaikan. Nah, harusnya tadi imam kan baca sami Allahu liman hamidah. Nanti mubaliknya bilang Rabbana walakal hamd. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sekali lagi itu kan semua merujuk kepada hadis yang tadi disampaikan, ya, termasuk oleh Syekh Al-Albani pun menyampaikan. Jadi merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, disahihkan oleh beliau. Jadi ketika Nabi meluruskan orang yang sholatnya jelek, nah, beliau mengatakan summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman. Nah, sampai dia berdiri tegak. Itu ada kalimat summa yaqul sami Allahu liman hamidah. Ini. Nah, atau dalam hadis yang lain, jadi wa kana yaqul, Rasul pernah bersabda innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian wahai makmum, ya maksudnya Allahumma rabbana walakal hamd atau rabbana walakal hamd. Nah, itu. Kemudian yasma'ullahu lakum, Allah mendengar kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, berkata melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ketika kita berdoa itu Allah mendengar, ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Maka lalu Allah kasih tahu lewat lisan nabinya, Allah mendengar, ya, bagi orang yang memujinya. Lalu pas kita berdiri kita katakan Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, hanya milik Engkaulah segala puji. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, perbedaan pendapat tentang ucapan makmum, apakah mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak, itu berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Muslim Imam Ahmad ini. Jadi apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Apa mafhum yang Bapak Ibu tangkap? Kan kita berkesimpulan, oh berarti makmum itu ucapannya Rabbana walakal hamd, gitu kan? Ketika imam setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, apakah pertanyaannya kemudian itu artinya makmum dilarang mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Tidak, sebenarnya nggak ada larangan, gitu. Karena begitulah Nabi sholat. Jadi beliau itu ketika bangkit dari ruku, beliau ucapkan sami Allahu liman hamidah. Sementara Nabi tadi, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, dalam dalil umum mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat atau kalian tahu aku sholat. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Pun begitu sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan hadis tadi, kalau kita ambil kesimpulan, oh waktu imam bilang sami Allahu liman hamidah, makmum nggak bilang itu. Makmum hanya bilang Rabbana walakal hamd. Oh berarti imam bilang itu atau tidak? Kan tidak juga, gitu ya. Kalau kita konsisten ambil kesimpulan dengan cara seperti tadi.
Oh, imam nggak bilang Rabbana walakal hamd, yang bilang itu makmum. Imam bilangnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi tidak demikian menurut penjelasan Syekh Al-Albani. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini bukan hadis. Hadis ini tidak menunjukkan larangan bagi makmum untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi, baik. Itu intinya memang berbeda, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hukum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, pagi ini kami ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada perbedaan dalam masalah itu. Nah, soal nanti Bapak Ibu lebih cenderung kepada yang mana, monggo, gitu ya, silakan. Wah, saya lebih nyaman makmum, sebagai makmum udah Rabbana walakal hamdu saja gitu ya, silakan, itu bisa Bapak Ibu pilih. Ada ulama yang berpendapat demikian. Saya Al-Utsaimin di antaranya, saya Abdul Aziz bin Baz di antaranya. Oh, kalau saya mau baca juga lah. Nah, itu berarti kita ikut kaulnya, pendapatnya saya Al-Albani. Nah, itu silakan di halaman berapa Pak Wikan itu penjelasan ini? Yang pembahasan soal Sami Allahu liman hamidah 242. Nah, silakan. Nah, Pak Sumitro dibaca dalam catatan kaki ya, halaman 142. Catatan kaki nomor berapa Pak Wikan? Nomor 243 ya. Apa? Oh, halaman 243 catatan kaki nomor berapa? 402. Oke. Nah, silakan dibaca di situ keterangannya. Yang dalam bahasa Indonesia kan ada di situ keterangannya. Tidak menutup Yang gimana kalimatnya, yang hadis ini tidak menunjukkan itu? Menunjukkan bahwa makmum tidak mengikuti imam. Dan dalam membaca Sami Allahu liman hamidah. Demikian juga tidak menunjukkan bahwa imam tidak menyertai makmum dalam mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan seterusnya lah. Itu. Jadi silakan dibaca pada catatan kaki itu. Jadi poinnya Pak Sumitro dan Bapak Ibu sekalian, menurut penjelasan Syekh Al-Albani, makmum pun ngucapin gitu. Ngucapin. Nah, kalau ingin tahu argumentasinya dibaca di tadi itu pada catatan kaki itu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalilnya juga jelas saya kira ya. Ya, cuma mungkin biasanya karena kita terbiasa nggak pakai itu lah kok. Sekarang ada penjelasan baca kan itu. Padahal biasa kita nggak baca kan. Biasa agak berat gitu kan. Gimana kaidahnya itu? Al-mar'u aduun lima jahilahu. Nah, al-mar'u aduun lima jahilahu. Orang itu dia menjadi musuh sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kita pasti ketika menerima informasi yang kita nggak tahu sebelumnya, pasti apa? Menolak. Awalnya pasti menolak dulu gitu. Sampai akhirnya kita baca lagi, oh, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi jelas tadi ada khilaf, udah itu clear, ada khilaf dalam hal ini tentang Bapak Ibu kita cenderung kepada pendapat yang mana, itu silakan dibaca lagi ya, argumentasi dari masing-masing ulama itu. Jadi saya kira ini penting untuk disampaikan. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada penjelasan berikutnya, wa yarfa'u yadayhi indal i'tidali 'alal wujuhil mutaqaddimah, dan ya, dia mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di depan tentang takbiratul ihram. Masih ingat ya, angkat tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak atau bahu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, saya kira ini sudah berulang-ulang. Kemudian poin 83, summa yaqumu mu'tadilan mutmainnan hatta yaquda kullu almin maqadahu. Kemudian dia berdiri ya, tegak, mutmain ya, tenang ya, setelah dia angkat tangan dia berdiri ya, tegak dan tenang sehingga hatta yaquda kullu ya Allah min maqadahu wa hadaru sampai setiap tulang itu mengambil posisinya, kembali pada posisinya. Dan ini rukun itu ya tidak boleh ditinggalkan. Tidak ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian.
Ya, saya kira jelas ini ya. Nah, dalilnya juga jelas ya tentang sifat i'tidal ya, tentang sifat i'tidal itu. Ini diambil dari hadis Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tadi. Dan kemudian berdiri tegak gitu ya. Yarfa'u yadayhi idal i'tidal alal wujuh al-mutaqaddimah fi takbiratul ihram dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Pembahasan berikutnya adalah pada poin yang ke-84 ya. Wa yaqulu fi hadzal qiyam, dan orang yang sedang sholat itu dia membaca atau berdoa pada saat berdiri i'tidal ini, Rabbana walakal hamd wa hadza wajibun ala kulli musallin. Dan ini hukumnya wajib bagi orang yang, setiap orang yang sholat wajib mengucapkan Rabbana walakal hamd, minimal itu, walau kana mu'taman, meskipun dia menjadi makmum, walaupun dia menjadi makmum. Fa innahu wirdul qiyam, karena Rabbana walakal hamdu itu adalah bacaan waktu berdiri. Wa ammat tasmi' fa wirdul i'tidal. Nah, jadi i'tidal itu adalah bangkit dari ruku ke berdiri. I'tidal itu menurut Syekh Al-Albani itu ada wiridnya sami Allahu liman hamidah. Waktu bangkit itu namanya i'tidal, waktu berdiri itu namanya qiyamul i'tidal. Qiyamul i'tidal. Wiridnya sendiri-sendiri. Ya. Tasmi' itu wirdul i'tidal, Rabbana walakal hamd itu wirdul qiyam, bacaan waktu berdiri. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, bacaan waktu berdiri itu ini yang paling pendek, tidak tunggal. Nah, ada beberapa ya, variasi bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Satu itu ya, Rabbana walakal hamd, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ini mutawatir hadisnya. Atau tanpa wa, Rabbana lakal hamdu. Nah, ini juga berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Bedanya yang pertama pakai wa, Rabbana walakal hamdu, yang kedua Rabbana lakal hamdu tanpa wa. Kadang-kadang ditambahi Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu yang ketiga, ada Allahumma di depannya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ketika ucapan kita Rabbana atau Allahumma Rabbana walakal hamd ya, itu bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni baginya dosa-dosa dia yang telah lalu. Wah, itu maka itu betul-betul diucapin itu ya, tapi tadi sirran ya. Semoga ucapan kita bersamaan dengan ucapan para malaikat. Kadang-kadang ditambahi Rabbana. Nah, coba Bapak saya lihat, kalau kita hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd, kira-kira berdiri i'tidalnya kita dengan rukunya bisa sama panjang atau melalui pendek? Pasti lebih pendek kalau hanya berhenti Rabbana walakal hamd. Nah, maka watawatan yazidu ala dzalika. Kadang-kadang Nabi itu nambahin Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, atau Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada yang baca sampai sini? Ada kan? Banyak, alhamdulillah. Ya, udah banyak ya yang membaca sampai sini. Atau yang ketujuh, ada tambahan. Ya, jadi setelah Rabbana walakal hamd as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd,
ahlas sana'i wal majdi la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang membaca sampai sini? Nah, kadang-kadang ya yang paling banyak ini ya. Jadi setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdul as-samawati wa bil al-ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus sana'i wal majdi ahaqquma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini kalau ingin agak panjang ini maka perlu dihafal atau tidak ini? Ya, perlu dihafal. Bisa untuk surat Arabnya? Enggak, di sini yang sholat malam itu wa ta'awatan yaqulu fi sholatil lail, kadang-kadang beliau mengucapkan dalam sholat lail. Kalau dalam sholat lail i'tidalnya qiyamul i'tidal bacanya apa? Li rabbil hamdu yukarriru dzalika, diulang-ulang hatta kana qiyamahu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal. Jadi Rasul hanya bilang li rabbi alhamdu itu diucapkan berulang-ulang sampai lamanya i'tidal, berdiri i'tidalnya beliau hampir sama dengan rukuknya, dan rukuknya sendiri panjangnya hampir sama dengan berdirinya. Padahal waktu itu beliau membaca surah Al-Baqarah ya, wa kana qara fihi surah Al-Baqarah. Nah, coba ya. Jadi berapa lama itu? Berapa kali diulang-ulang? Ini di situ selesai. Li rabbi alhamdu. Nah itu zikir waktu berdiri. Ya, zikir waktu berdiri. Atau yang ke-10, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu juga bisa. Nah, jadi ada seseorang ketika dia sholat di belakang Nabi, ucapan waktu berdiri i'tidal itu dengan membaca ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, ketika dia angkat kepala dari ruku, dia wa qala sami Allahu liman hamidah. Pada mansoro Rasulullah SAW, ketika Rasul selesai sholat, Rasul bertanya, manil mutakallimu anifan, siapa tadi yang baca tadi? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Siapa? Faqala ya Rasul, ana ya Rasulullah, saya adalah ya Rasulullah yang mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW, laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Sungguh aku melihat 30 lebih malaikat yang bertadiruna ayyuhum yaktubuha, ada berebut siapa di antara mereka yang akan mencatat pertama kali kebaikan orang tersebut. Nah, ini namanya sunnah takririyah, Bapak Ibu, yang mengamalkan sahabat Nabi belum pernah melakukan, tapi oleh Nabi dikatakan ini sesuatu yang baik karena ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba berebut untuk mencatat siapa yang pertama kali mencatat di antara mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi doa waktu berdiri i'tidal itu ada di sini disebutkan ada 10 macam. Ada 10 macam. Maka yang terbaik kita hafalkan seluruhnya. Kita amalkan seluruhnya. Nah, itulah dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihafalkan. Nah, memang di kitab yang tipis ini enggak disebutkan. Maka yang di kitab agak besar itu ada Pak ya? Ada 10 disebut ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya, poin ke-85, wa yusawwi baina hadzal qiyami wa ruku'i fit turi kama taqaddama. Nah, dan menyamakan berdiri ini, maksudnya berdiri setelah ruku dengan ruku dalam kadar lamanya sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berdiri i'tidal dan ruku itu sama ya. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad disebutkan kana yaqumu ahyanan hatta yaqula al-qailu ya. Jadi Rasul itu
kadang-kadang berdiri waktu bangkit dari ruku tadi, sampai ada orang berkata, qad nasiya. Ini Rasul lupa apa ya? Kenapa mintu lima yakum? Karena lamanya Rasul berdiri. Waktu ini dari saking lamanya Rasul, sampai ada orang ya sahabat mengatakan, nah ini Rasul lupa apa ya? Kok enggak sujud-sujud gitu ya? Nah, coba bayangkan, jika berdirinya baca surah Al-Baqarah, rukunya sepanjang itu, berdirinya juga sepanjang itu, ini kok sulit teman kalau bahasa kita ya, lama sekali. Apa lupa apa gitu ya gitu. Nah, mungkin kalau kita sudah subhanallah gitu ya. Rasul ini idealnya ini ngantuk ya. Nah, mungkin kita akan seuzon seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang begitulah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah itu tumanina itu begitu ya. Nah ini jadi saya kira sangat jelas ya. Nah kalau kita tidak betul-betul ruku, tidak betul-betul iktidal, tidak betul-betul sujud, nanti ada ininya, ada ancamannya ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Rasul mengatakan, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat, Allah azza wa jalla tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya antara ruku' dan sujudnya. Antara ruku dan sujudnya apa berarti? Antara ruku dan sujud berdiri tidak. Nah itu harus betul-betul tegak gitu. Kalau belum tegak, baru sami Allahu liman hamid, belum tegak dia langsung turun sujud, maka orang yang begitu itu sholatnya tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diperhatikan. Nah maka berdiri iktidal itu harus betul-betul dilakukan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya. Jadi kami pernah bermakmum kepada seseorang waktu itu di musola pom bensin ya, sholat isya gitu. Kami kira si dia ngerti itu. Ternyata 4 rakaat itu ya begitu terus. Iktidalnya nggak ada iktidal. Jadi sama Allah belum berdiri tegak udah turun. Ada juga teman begitu. Dia ya dulu waktu kami masih kuliah gitu ya, dia kuliah di Fakultas Syariah, tinggal di masjid ya, ngurus masjid. Tapi ketika sholat, mobil khusus sholat rawatib gitu ya, itu hampir tidak pernah benar gitu iktidalnya, berdiri iktidalnya. Nah ini maka kita perlu memperhatikan jangan sampai dianggap remeh ini iktidal, karena kalau kita remehkan, kita nggak betul-betul berdiri iktidal, Allah tidak akan melihat sholat kita. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian, dan yang terakhir sebelum kami tutup, nah waktu iktidal itu, nah ini bisa dibaca juga nih keterangan di dalam kitab ini ya. Bagaimana tangan kita? Nah dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin dikatakan, ya bisa lihat, waktu iktidal tangan itu ya diletakkan di ya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri waktu kita berdiri. Ya, beliau katakan begini. Wa yadahu yumna ala diraihi yusra fi hadzal qiyam. Jadi seseorang itu meletakkan tangan kanan di atas ya, tangan kirinya. Di atas leher tangan kirinya fi hadzal qiyam. Ketika dia sedang berdiri apa maksudnya di sini? Berdiri iktidal. Karena hadis dari Sahal bin Sa'ad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Sahal bin Sa'ad, kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Jadi orang-orang itu disuruh oleh Nabi untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad wal Bukhari. Lalu kata komentar saya Al-Utsaimin, wa hadza amun yustasna minhu as-sujudu wal julus wa ruku'. Ini umum ketika berdiri. Nah, kecuali sujud
duduk di antara sujud, duduk tasawuf dan rukuk itu tidak demikian. Maksudnya tidak meletakkan seperti ini. Tapi ketika berdiri, baik berdiri sebelum ruku maupun berdiri setelah ruku, tangannya kembali seperti ini. Ini kata Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi waktu berdiri tidak sami Allahu liman hamidah. Gini lagi tangannya. Menurut siapa? Saya Muhammad bin Al-Utsaimin, bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi menurut Syekh Al-Albani enggak. Bisa dibaca di halaman berapa kalau ingat? Itu bahkan tegas sekali ya. Kalau menurut keterangan dari Syekh Al-Albani itu ya, wa anna wad'al yadaini 'ala sadri fi hadzal qiyam bid'atun dalalah. Tegas sekali. Jadi ya, meletakkan kedua tangan di dada ketika berdiri setelah rukuk, ini namanya bid'atun dalalah. Bid'ah yang menyesatkan. Bayangkan ya. Coba bayangkan, Syekh Al-Utsaimin dengan Syekh Al-Albani keras tegas sekali berbeda. Tapi mereka secara pribadi nyantai aja. Jadi kalau kita ya ada amalan orang kita bilang ini bid'ah, kira-kira dia marah kan? Ini kita marah. Biasa ini soal keilmuan gitu. Nggak bersapa lagi. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak sekalian, di sini perbedaan cukup tegas, keras bahkan. Ya, kalau saya Al-Utsaimin bilang begini, tapi saya Albani enggak begini. Karena enggak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa ketika Nabi sholat waktu bangkit dari ruku tangannya begini lagi, itu enggak ada satupun dalil. Adapun dalil yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin itu waktu berdiri sebelum ruku. Jadi harus dibedakan. Sampai-sampai akhirnya Imam Ahmad mengatakan, nah, kalau menurut Imam Ahmad, insya'a arsala yadayhi ba'da rafi min ar-ruku' insya'a wada'ahuma. Kata Imam Ahmad ya, insya'a ya, arsala yadayhi ba'da rafi min ar-ruku' wa insya'a wada'ahuma. Ya, wada'ahuma. Jadi kalau dia mau waktu berdiri setelah ruku' dilepas, itu boleh, atau begini juga boleh kalau Imam Ahmad. Logah itu. Nah, tapi komentar dari Syekh Al-Albani ini ijtihadnya beliau, ijtihadnya Imam Ahmad. Boleh nggak ulama belakangan mengkritik ulama duluan? Ya boleh, asal pakai ilmu kan begitu. Nah, ada adanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ijtihad, namanya ijtihad ya. Qad yukhti'u, kadang-kadang juga keliru gitu. Jelas ya? Jadi meletakkan, maka kita lihat waktu yang tidak itu orang ada yang melepaskan, ada juga yang begini kan, walaupun mungkin yang begini agak jarang ya di kita, lebih banyak dilepas sebagaimana yang diyakini oleh Syekh Al-Albani ini. Tapi Bapak Ibu sebenarnya boleh juga kalau kita merujuk kepada pendapatnya Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Cuma catatan, kalau kita jadi makmum harus ikut imam. Harus ikut imam. Kalau imam pasami Allahu liman hamidah gini, kita harus gini. Gitu. Ibu-ibu bilang, "Ora ketok nggak kelihatan," kan gitu. Iya kan? Nah, kalau ibu-ibu nggak lihat, ya kembali kepada yang biasa ibu lakukan. Kan nggak lihat gitu. Tapi kita yang melihat ikut imam. Iya. Jelas, clear. Tapi kalau imamnya lepas, kita misalnya cenderung kepada pendapat Syekh Al-Utsaimin bahwa waktu berdiri tidak tangan begini. Ya. Oke, silakan. Ketika kita sholat sendiri lakukan itu, waktu kita jadi imam lakukan itu. Tapi saat kita jadi makmum, kita kan mengikuti yang begini. Sementara imamnya dilepas. Apakah kita tetap begini? Tidak. Kita lepas itu. Sebaliknya, kita yang biasa melepas, kok imamnya begini, ya kita harus begini. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti, jangan selisihi imam. Maksudnya dalam gerakannya, kalau bacaannya berselisih dengan imam nggak ada masalah.
Jadi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya. Ya itu begini. Ya. Baik, siapa dulu nih? Pak Metro dulu atau Pak Rasul dulu? Pak Rasul silakan. Enggak, ini tadi mengikuti imam. Kunut juga begitu harus imam. Amin. Ya. Ya. Itu yang ditanyakan? Ya, ya. Itu saja? Ya. Ya, baik Pak Metro sekalian. Ya, kalau kita katanya kalau sholat itu harus melihat tempat sujud. Kalau kita melihat imam, berarti tengok imam. Ya boleh. Atau enggak? Boleh kayak itu ya, makanya begitu. Ya. Oke. Nah, itu. Baik. Mas ada silakan. Yang bacaan Rabbana Alhamdulillah kalau diulang-ulang gitu. Supaya lama gitu ya. Ya. Baik. Jadi terima kasih. Cukup ya? 3 aja ya? Ada lagi nggak nih? Sekalian masalahnya kesempatan, 1 kali kesempatan. Ya, boleh. Ayo, silakan. Dalam hal menetapkan hukum seperti ini, apa tidak mempertimbangkan ulama mana yang paling kibar, sehingga itulah yang paling bagus. Misalnya Syekh Utsaimin tidak lebih ulama daripada Syalabani. Al-Albani. Itu beristimewa seperti itu, betul apa salah ini? Baik, terima kasih. Pertama Pak Ruslan, ketika imam kunut, apakah kita kunut juga? Berdasarkan hadis tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi wa la takhtalifu alaihi. Jawabannya iya, gitu. Ketika imam kunut, kita juga kunut, angkat tangan juga sebagaimana imam dan mengaminkan doa imam. Menurut sebagian ulama, dasarnya jadi jelas. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wa la takhtalifu alaihi. Tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak, karena kunut itu sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada sahabat ketika ditanya anaknya, innaha muhdas, itu perbuatan baru, ya, perbuatan bid'ah yang Rasul setelah ditegur oleh Allah Ta'ala berdasarkan surah Ali Imran ayat 128, Rasul tidak pernah lagi kunut subuh. Begitu pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tidak pernah kunut waktu sholat subuh. Nah, berdasarkan hadis itu, sebagian ulama mengatakan kalau imam kunut, kita enggak perlu kunut, gitu. Jadi ada 2 pendapat ya. Ada mengatakan ya kita ikut kunut juga, karena kunut faktanya juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu. Kecuali memang kalau imam melakukan satu perbuatan yang sama sekali nggak pernah ada dalilnya. Kalau kunut kan pernah Rasul kunut. Bapak Ibu sepakat kalau Rasul pernah kunut? Ada dalilnya jelas ya. Itu maka ketika imam kunut, menurut pendapat pertama kita kunut juga sebagai makmum. Walaupun pendapat kedua mengatakan karena Rasul sudah tidak lagi, kita nggak perlu. Nah, tapi penjelasan dari pendapat pertama kan itu pernah juga dilakukan oleh Rasul. Kecuali dalam perkara yang imam melakukan suatu gerakan yang sama sekali nggak pernah ada dasarnya, tidak ada dalilnya, maka kita nggak perlu ngikutin imam. Misalnya imam waktu ya dia baca, dia gini terus ya. Nah, kita nggak usah ikuti. Karena ini nggak pernah ada dalilnya waktu sholat begini, ya nggak perlu ikuti. Atau imam waktu sholat sambil baca gini goyang-goyang, kan ada ya goyang-goyang, itu nggak usah diikuti. Masa imam gini mau begini semua? Nah, karena itu nggak ada dasarnya. Jelas ya harusnya, yaitu. Kemudian yang kedua, nah, Pak Mitro tadi, apa Pak Mitro tadi? Oh iya, betul. Kita waktu sholat ada 2 keadaan mata kita menuju kemana. Satu ke tempat sujud, kecuali waktu duduk tasyahud melihat ke jari telunjuk. Lah, terus apa boleh kita melihat ke imam gitu ya? Imam nih tangannya gimana? Gitu ya. Jawabannya boleh. Nah, karena Rasul pernah sholat di atas mimbar supaya kelihatan oleh orang-orang, supaya orang lihat gitu. Boleh. Jadi sesekali melihat keadaan imam boleh. Imam seperti apa? Apa? Ingin tahu bagaimana Rasulullah. Ya, itu. Bagaimana Rasulullah kalau dulu sekarang ingin melihat bagaimana posisi imam gitu ya. Karena waktu duduk tasyahud juga begitu Bapak Ibu. Kalau imam duduk tasyahudnya sholat subuh, intirosi atau tawarruk,
Kita sebagai makmum yang lihat ngikutin imam. Kalau imamnya duduk iftirashi waktu tasyahud akhir, imamnya duduk iftirashi, maka kita pun demikian. Kalau kita lihat, atau kita nggak lihat tapi kita tahu kebiasaan si imam ini, dia kalau sholatnya hanya 2 rakaat 1 kali tasyahud, duduknya iftirashi, kita nggak lihat tapi tahu kita kebiasaan dia seperti itu, maka kita ikuti. Duduknya juga duduk iftirashi gitu. Lihatnya sesaat saja. Apa? Lihatnya sesaat saja, jangan lama-lama. Oh iya, ya kan? Kalau lihatnya ya. Kalau yang belum tahu ya, imam seperti apa duduknya. Jadi itu Pak Fitro ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu masalah boleh nggak kita mengulang-ulang Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd? Ketawa mereka. Jawabannya boleh. Sebagaimana juga tadi mengulang-ulang li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu. Ya, supaya sama lama dengan rukuknya gitu. Ya, bilang kali Robi alam banyak Robbana. Tadi kan pertanyaan boleh enggak mengulang-ulang. Coba ya, kalau kita hanya Rabbana walakal hamd sementara imam lagi berdiri terus belum turun sujud, apa yang kita lakukan? Diam. Boleh nggak kita diam waktu kita sholat? Boleh. Nggak boleh. Lisan ini harus terus bergerak. Memang di dalam hadis ini tidak ada penjelasan diulang-ulang atau tidak gitu. Itu di antara zikir yang dibaca waktu berdiri setelah ruku itu Rabbana walakal hamd. Nah masalahnya imam ini masih berdiri. Oh kalau gitu, kalau aku menghafal yang panjang, lebih baik hafal yang panjang aja gitu ya. Kecuali cuma hafalnya Rabbana walakal hamd ya. Nah daripada dia kan tetap ucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi yang utama hafalkanlah yang panjang tadi. Masih muda itu. Imam kunut, kita baca Rabbana dulu gitu. Nah, Kita nggak ambil yang kunut. enggak, kalau imam kunut, ya tadi kita mengaminkan doa imam. Gitu. Kalau kami cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan imam kunut, walaupun kita nggak biasa kunut, ya kita ikut kunut, angkat tangan dan mengaminkan doa imam. Gitu ya. Walaupun ada pendapat yang kedua, memang ada khilaf dalam hal ini. Tapi kami cenderung pada pendapat ya kalau imam kunut ya kita kunut juga. Gitu. Karena memang kunut faktanya pernah dilakukan. Cuma kalau kita jadi imam, kita nggak perlu kunut karena kita sudah tahu dalilnya bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah kunut waktu sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak Nasir, dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama ini, boleh enggak kita berpatokan siapa di antara mereka ini paling kibar? Kibar itu apa? Paling senior. Ya, paling senior. Jadi ada Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Mana yang lebih senior? Gitu ya. Apa nih? Mana yang lebih kibar misalnya? Oh saya mau ikut yang lebih senior saja. Misalnya begitu. Nah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, patokannya sebenarnya kembali kepada dalil, bukan dilihat senior atau junior. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Jelas Pak? Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallallahu alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.